Sholat berjamaah itu melebihi keutamaannya dibandingkan dengan sholat sendiri berapa? 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan bisab'in wa khamsina darajah, 25 derajat ya. Jadi selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh, jamaah taklim yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, sempat, utamanya adalah nikmat iman Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan, kesehatan yang manfaat, yang barokah, yang kita gunakan betul-betul untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat iman Islam lebih kuat, lebih yakin, lebih mantap sampai dengan akhir hayat kita. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah kapanpun dimanapun bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk uswah dan qudwah kita, contoh sekaligus juga teladan kita semuanya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, umat beliau, termasuk kita semuanya yang insya Allah istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab salat fardu sudah selesai. Maka kita masuk kepada kitabus sholatil jamaati wal jumu'ati. Bab sholat jamaah dan sholat Jumat. Baik, sebetulnya saya ingin, tapi waktu yang lain saja, ingin minta salah satu untuk betul-betul mempraktekkan dari awal sampai selesai, janjane gitu loh. Tapi waktu ke depan saja, insya Allah yang akan datang. Kita langsung saja Bapak Ibu masuk kepada muqaddimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis di dalam muqaddimah. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, ini fi'lun amrin ya, fi'il amar, perintah kepada kita semuanya untuk apa? Mendirikan salat. Dirikanlah oleh kamu sekalian salat. Wa atuz zakah, dan juga berikanlah zakat. Warka'u, dan rukuklah kamu sekalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Aqimus shalah, dirikanlah salat.
Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya rukuk di sini tentunya adalah salat. Karena tidak mungkin rukuk berdiri sendiri. Tiba-tiba orang rukuk tok. Ya tidak. Rukuk itu amalan yang ada di dalam salat. Maka maknanya ketika kita mendirikan salat, ketika kita menegakkan salat, disyariatkan untuk bersama orang lain, yakni berjamaah. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, ila akhiril ayat. Apabila engkau berada di tengah-tengah sahabat-sahabatmu, fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu memimpin salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Ya, hendaklah ada selalu orang-orang yang sholat berjamaah. Ini nggih, monggo diperhatikan betul-betul. Di ayat ini juga disebutkan seperti itu. Artinya apa? Hendaklah untuk selalu ada orang yang melakukan sholat berjamaah. Meskipun dalam ayat ini tidak dikatakan semuanya sholat berjamaah. Maka ulama nanti akan kita sampaikan juga ikhtilafnya, perbedaan pendapat ulamanya tentang apa? Hukum sholat berjamaah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah itu melebihi keutamaannya dibandingkan dengan salat sendiri berapa? 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan bisab'in wa khamsina darajah, 25 derajat ya. Jadi baik yang hadis 27 derajat ataupun 25 derajat sahih, sama-sama menunjukkan keutamaan yang luar biasa. 25 kalinya, 27 kalinya, wong 25 kali saja itu sudah ya luar biasa dibandingkan dengan sholat sendirian. Bukan hanya 3 kali, 4 kali, 10 kali, tapi 25 kalinya dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu kalau panjenengan misalnya sholat sendirian dikasih 1.000 rupiah, kemudian sholat berjamaah dikasih 25.000, milih siang 1.000 apa sing 20.000 Pak? Temenan. Ya. Kalau mungkin balasannya langsung seperti itu, masjid gue kebek kabeh ini ya Pak ya. Yang datang sholat jamaah zuhur akan dikasih 20.000. Kira-kira kepriwe masjid gue? Ya, penuh ya. Ya Allah. Jadi kalau yang sifatnya duniawi seperti itu ya, kayaknya kok ya wong cepet banget gitu ya, yang nampak seperti itu. Tapi kalau pahala, padahal mohon maaf nggih, pahala itu menguntungkan kita dunian wa ukhron, dunia akhirat sesungguhnya. Nggih. Nggih mboten? Pahala itu menguntungkan kita dunia akhirat. Karena ketika orang berharap pahala, dia akan berbuat baik di mana? Di dunia. Dia akan berbuat baik di dunia. Kalau dia betul-betul ingin pahala, ada roja, ada harapan mendapatkan jaza minallah, pasti dia akan berbuat baik, akan hati-hati ngoleh nglakoni ya, ibadah dan yang lainnya di dunia akan hati-hati. Manfaat enggak orang yang hati-hati? Manfaat.
Manfaat nggak orang yang sungguh-sungguh? Ya manfaat. Dibandingkan yang tidak sungguh-sungguh, dibandingkan yang tidak hati-hati, otomatis berbeda. Orang yang ibadahnya hati-hati, otomatis akan apa? Akan membekas dalam dirinya. Orang sholat ekor kayak rubuh-rubuh gedang, apa kayak kinjeng cewok jere gitu kan. Ngertos kinjeng cewok, Bu? Ya kan kurang kayak jus ya. Jadi rukuk ini jus kayak gini tok gitu ya. Dengan orang yang betul-betul menghayati, ya, setiap gerakan dihayati, ya, bacaan dihayati, kira-kira beda apa tidak? Tentu berbeda. Dan akan berakibat yang berbeda. Ada asar yang beda. Otomatis Pak. Bagaimana kemudian sholat itu bisa tanha anil fakhsyai wal mungkar, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, maka akan bisa dilihat dari kualitas sholatnya. Ini Bapak Ibu, jadi sholatnya nemen tapi korupsi, kira-kira kepriwe gue? Ya. Jadi sholatnya nemen tapi mulutnya masih seneng ngerasani wong, Bu. Biasanya bagian belakang ya sih. Ya. Sholatnya iya, ya Allah. Menutup auratnya bagus banget, tapi mulutnya masih ngerasani orang, ya harus diperbaiki lagi. Nah, itu. Tanha anil fakhsya'i wal munkar, menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ini Bapak Ibu, nggih. Itu. Jadi kalau kita betul-betul ingin mendapatkan pahala, ada rojak harapan di dalam hati kita, mendapatkan jazak yang lebih dari Allah, tentunya kita akan memperbaiki sholat kita. Baik caranya, kaifiahnya, tempatnya, waktunya akan kita perbaiki. Caranya kita perbaiki dengan ilmu. Kita berusaha untuk khusyuk. Waktunya kita berusaha untuk tepat waktu. Bukan hanya tepat waktu, di awal waktu. Tempatnya kita perbaiki, kita berusaha betul, ya, untuk berada di masjid. Tentunya caranya dengan berjamaah. Itu. Jadi kita akan berusaha betul-betul selalu berjamaah di masjid. Maka umat Islam, kaum muslimin itu sudah selayaknya memiliki prinsip tiada sholat kecuali di masjid. Prinsip saja, bukan berarti di luar masjid nggak boleh. Itu hanya prinsip untuk mendorong kita selalu sholatnya di masjid berjamaah. Kapanpun, dimanapun dia berada, di tempat kerja, di pasar, di mana saja, dalam perjalanan sekalipun, ketika tidak ada uzur syar'i, maka usahakan untuk apa? Berjamaah. Karena apa? Itu tadi Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa enggak tertarik? Itu nggih. Kalau kita mengabaikan seolah-olah kita enggak tertarik gitu loh. Lah cukup lah dewekan be sah. Oh, berarti memang masih masih hanya golet saeh tok. Naudzubillah. Jangan nggih. Meskipun itu ya sah, kemudian kita menjadi tidak berdosa, tapi ya jangan seperti itulah, nggih. Mari kita tingkatkan Bapak Ibu, bahwa dimanapun kapanpun dalam keadaan apapun kecuali uzur syar'i, lakukan sholat dengan berjamaah, dan utamanya adalah di masjid. Maka ramaikan masjid kita, Pak. Masjid-masjid yang sudah diamanahkan kepada kita, ya, pengurus ranting, pengurus cabang, itu harus menjadi teladan untuk meramaikan masjid. Ya malah pengurus ratu keton, sing keton jamangae, malah robih rajin jamangae daripada takmire. Anak sing kaya gue, Pak. Anak nang endi lah? Teka apa wong iki? Ora ya, nek teka ya berarti udu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, harusnya takmirnya lebih semangat, lebih semangat. Ada kegiatan apapun di masjid, takmir lebih dulu di masjid.
Itu Bapak Ibu, nggih. Takmir kan biasanya akeh ya. Ya, takmir pengurus ranting, pengurus cabang itu kan banyak gitu loh. Nek mangkat kabeh pengurusnya tok ora karo jamaah gue wis penuh Pak. Apa maning pengurus siji gawa jamaah siji. Lah ya wis luar biasa kan Pak. Nah itu yang harus ditumbuhkan, semangat seperti itu yang ditumbuhkan oleh kita. Itu Bapak Ibu, nggih. Baik. Jadi monggo Bapak Ibu, kita betul-betul menanamkan semangat sholat berjamaah, karena ya di dalam hadis ini jelas bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Masya Allah. Oke, berikutnya akhrajahu sittah an Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh 5 ahli hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum." Hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat yang terberat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Itu salat yang terberat bagi siapa? Orang-orang munafik. Nah, kalau bagi kita berat apa ringan? Isya dengan subuh berat apa ringan Bapak Ibu? Ada yang menjawab berat? Khawatir mbok diarani. Jadi jawabnya ringan kabeh. Insya Allah ringan. Makanya subuh ya jangan sampai sholat di rumah. Ayo ramaikan masjid, penuhi masjid. Isya demikian. Yang paling ramai jamaah itu waktu maghrib. Maghrib rong larik, isyane alasannya ngapa jere Pak? Kondangan. Alasannya wis ngantuk apa ya? Nah itu. Ini Pak, nggih. Jadi orang munafik itu jangan kita ikuti, jangan kita tiru. Nggih. Jadi memang sholat subuh dan sholat isya, sholat subuh nembe tangi turu, sholat isya Arab turu gitu ya. Itu kadang-kadang aduh kesel lah, ngumah bae lah ya gitu ya. Ini apa Ibu? Nah, kemudian disebutkan di sini walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Ya. Dan apabila mereka mengerti akan keutamaan kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya meskipun dengan merangkak. Itu akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu. Nah, kemudian yang saya cetak merah ini, walaqad hamamtu an amura bis sholati. Sungguh mau aku rasanya menyuruh orang qomat. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah Muhammad SAW. Mau aku rasanya menyuruh orang qomat, muadzinnya supaya qomat untuk sholat, dan aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Artinya Rasulullah suatu saat mengatakan kepingin wis ngono qomat tapi nyora jadi imam, kata beliau. Salah seorang untuk menjadi imam. Kemudian aku pergi bersama dengan beberapa orang yang lain dengan membawa kayu bakar untuk mendatangi orang lain yang mereka tidak mau turut sholat berjamaah. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini adalah satu peringatan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang tidak mendatangi panggilan untuk sholat berjamaah di masjid, yang tidak ada uzur syar'i, itu seolah-olah akan dibakar rumahnya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya belum pernah mendapatkan cerita Rasul benar-benar membakar rumah. Ya barangkali memang tidak ada. Pada zaman Nabi para sahabat semuanya pergi ke masjid, yang tidak ada uzur, semuanya berjamaah di masjid. Mereka benar-benar berfastabiqul khairat. Ini Bapak Ibu, jadi kita selayaknya berusaha untuk seperti itu. Apalagi kita yang dosanya jauh lebih banyak. Untuk nutupi dosa-dosa diantaranya adalah memperbanyak pahala, memperbanyak amal kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Dengan kita wudhu dengan baik menggugurkan dosa. Perjalanan kita menuju ke masjid menggugurkan dosa. Ada doa di antara azan dan iqamah. Nah, maka disitulah kita kesempatan untuk betul-betul bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan antara azan dan iqamah untuk berdoa. Apa yang kita butuhkan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian sholatnya itu sendiri jelas menggugurkan dosa. Dan secara umum innal hasanat yudhibnas sayyiat. Seluruh amal-amal soleh itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang ada pada kita. Ini Bapak Ibu. Maka kalau orang hanya melaksanakan wajibnya saja, padahal kadang-kadang wajibnya bembuh bener urung. Salat wajibnya khusyuk bembuh ora. Kok males ngelakoni sunnah, itu seolah-olah wis cukup, seolah-olah dosane lebih setitik karo pahalane, seolah-olah tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar ya, salat wajib kita sempurna apa tidak Bapak Ibu? Salat wajib kita sempurna apa tidak? Wong kadang-kadang jadi imam ya urung bener, jadi makmum ya urung bener. Lah jadi imam urung bener, jadi makmum urung bener, sing bener kepriwe? Ora salat sisan we enggak. Ya. Artinya apa? Itu introspeksi kepada kita. Ya gitu, Bang. Oh iya, saya salatnya memang kon khusyuk banget kok. Kadang-kadang kayak mutaan macam-macam. Nah, itu. Ya. Bukan berarti terus lah ora salat sisan, enggak. Untuk diperbaiki terus, ditingkatkan kualitasnya. Nah, itu Bapak Ibu. Karena kesadaran kita bahwa salat kita memang secara pribadi itu belum maksimal, belum bisa benar-benar khusyuk, belum bisa benar-benar benar, maka tambah dengan sunnahnya, salat sunnahnya, dan tambah dengan selalu berjamaahnya itu. Ini Bapak Ibu, nggih. Sehingga insyaallah akan mengurangi, menghapus dosa-dosa kita. Oke. Berikutnya hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus salatu illa istahwadha alaihimus syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathin." Tiap ada 3 orang, tidaklah dari 3 orang, la yu'adzinuna, yang mereka itu tidak adzan. Yang mereka itu tidak mengumandangkan adzan. Wala tuqamu fihimus shalah, dan tidak melaksanakan salat jamaah. Illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali bagi ketiga orang itu dikuasai oleh setan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada beberapa orang kok kemudian sholatnya dewek-dewek, ya, maka dikatakan sesungguhnya kita telah dikuasai oleh setan. Setan goleng-goda kan kayak gitu.
Aja mangkat maring masjid nggo ngapa? Salat nang omah kena beksa. Bareng maring masjid, nang masjid wah digoda maning kon aja khusyuk salatnya. Nah, itu seperti itu pokoknya luar biasa. Ketika bepergian ya seperti itu, wis salat dewek-dewek bae. Macam-macam ya godaannya. Nah, ini. Jadi ketika ada 3 orang kok tidak adzan dan kemudian tidak salat berjamaah, dikatakan apa? Istahwadza alaihimus syaitan. Orang itu dikuasai oleh setan. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu, nggih. Jadi ya kalau ada teman untuk berjamaah minimal 2 orang, lakukan sholat berjamaah dimanapun. Ketika uzur syar'i tidak ke masjid, karena tidak bisa ke masjid, kemudian sholatnya di rumah, lakukan di rumah dengan berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya, tetap berjamaah. Ayo Jo, sholat Jo, jamangah. Bapak kan di situ lah lagi tanggung kie. Jangan gitu Jo. Ya. Jo bojo maksudnya. Arab yang mbok ndorani, oh goyone yang gitu loh. Ya. Ya wis tua ya nganggo yang patut ora. Wis tua, wis peot, dadi nini kakine ngundange yang ayo sholat yang puturnya kerungu gitu ya. Wah, yang-yangan maksudnya yang gitu loh. Yang uti, durani yang-yangan yang uti. Ayo yang sholat yang. Nah, tetap ya harus dijaga seperti itu ya. Lah ini Bapak Ibu, jangan sampai kita dikatakan dikuasai oleh setan, dan jangan sampai kita memang dikuasai setan, jangan sampai. Maka berusahalah untuk berjamaah. Oke. Ini sholat Jumat kita lewati dulu saja. Baik, itu muqaddimah. Jadi antara dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Ya, meskipun ada yang lain dari yang disampaikan, akan tapi cukup itu yang kita sebutkan. Al-adzan wal iqamah. Berikutnya adalah bab adzan dan iqamah. Oke. Jadi kalau kita sholat berjamaah, bahkan bukan hanya berjamaah, sholat sendirian pun itu masyru', disyariatkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Meskipun sholat sendiri di rumah ataupun di luar rumah. Pernah Pak melakukan itu? Sholat sendiri di rumah kemudian adzan dan qomat, ya pernah? Sendirian loh Pak, paling komat benek jamangah mbok lah. Nek sholat dewek ya mari musola langsung takbir kan gitu. Ini sunnah sehingga ketika tidak melakukan itu tidak berdosa. Tapi kalau melakukan itu dapat keuntungan, yaitu apa? Pahala. Ya, dapat keuntungan mendapatkan pahala. Al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Ya. Idza hadara waktu sholatil maktubah. Poin pertama, adzan itu dilakukan apabila sudah masuk waktu sholat. Itu poin pertama. Ketika sudah masuk waktu sholat, fal yu'adzin, maka adzanlah. Jadi idza hadara waktu sholatil maktubah, ketika sudah masuk waktu sholat wajib, fal yu'adzin, adzanlah. Jadi jangan sampai kita adzan belum masuk waktu sholat. Hati-hati, karena jumhur ulama sepakat adzan sebelum untuk sholat wajib, sebelum masuk waktu sholat itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka masjid itu harus punya jadwal yang jelas, dan jam masjid itu juga harus jelas, harus tepat. Aja nganti kecepetan, nek anu jame telat malah lebih aman jane. Nek telat lebih aman. Tapi nek kecepetan itu berbahaya. Bisa-bisa adzane belum masuk waktu.
Tapi nek ketelatan sedidik ora apa-apa gue. Berarti apa? Benar-benar sudah masuk waktu. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan sampai kecepetan jam kita. Itu nggih. Nah, ini. Jadi jangan sampai misalnya kecuali adzan dua adzan ya. Itu adzan subuh yang menggunakan 2 kali adzan, maka adzan pertama otomatis adalah sebelum masuk waktu. Dan juga adzan Jumat sebagaimana yang dilaksanakan pada masa Khalifah Utsman, itu 2 adzan ya. Maka adzan yang pertama sebelum masuk waktu. Sementara kita menggunakan atau mengamalkan sebagaimana pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, semuanya boleh, semuanya sah. Mereka yang adzan 2 sah. Ya, kita yang adzan Jumat 1 sah. Begitu nggih? Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu. Kalau kita berdalil kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, lebih mengikuti ketika ada contoh dari Nabi, lebih mengikuti yang dilaksanakan pada saat Nabi SAW ada dan para sahabat. Iya, mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Utsman, maka iya sah. Karena memang alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Itu juga dilegalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang umum. Oke. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pertama apa tadi? Ketika datang waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, jangan sebelum masuk waktu. Maka muadzin harus betul-betul tahu waktu, ngerti waktu. Itu pertama, Pak. Kedua, fal yu'adzin ahsanukum sautan. Maka adzanlah. Siapa yang adzan? Orang yang ahsanukum sautan, yang suarane paling apik. Itu, Pak. Orang nananya jelas ana, Pak. Di antara sekian orang sing suaranya paling apik ya ana. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Yang di sini orang yang di jamaah di masjid itu sing paling apik tentu ada, mesti ana. Meskipun kualitasnya dibandingkan dengan masjid lain, dengan mana lagi itu berbeda. Tapi di situ yang paling baik siapa? Ya ada. Ada kan begitu. Jelas ada, nggak mungkin. Lah iya, artinya yang paling baik di situ. Ya, yang paling baik di situ jangan dibandingkan dengan muadzin Istiqlal, jangan dibandingkan muadzin Masjidil Haram, ya tidak. Yang di situ paling baik suaranya. Ya otomatis ada, Pak. Di situ pasti ada. Makanya tadi jangan dibandingkan dengan yang lain. Di situ yang paling baik siapa? Oh, dia yang paling baik. Meskipun kualitasnya misalnya dibandingkan dengan yang lain esi elek, enggak masalah. Yang penting di situ adalah yang terbaik, gitu loh. Terbaik kok esi salah, tapi itu yang terbaik, ya itu. Yang terbaik belum datang, Pak. Yang terbaik urung datang. Nah, ini Bapak Ibu, apa namanya? Sebuah tanggung jawab, sebuah kesempatan sesungguhnya bagi yang punya suara bagus. Itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Pada hari dibangkitkan, dikatakan oleh Rasul akan dipanjangkan lehernya. Ahli tafsir itu menafsirkan macam-macam tentang dipanjangkan lehernya. Akan lebih diutamakan pada saat nanti, kemudian akan lebih didahulukan diberikan rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ulama menafsirkannya. Yang jelas itu adalah keutamaan orang yang adzan, muadzin. Itu, Pak. Jadi akan ada yang mengatakan akan lebih tampak, lebih kelihatan daripada yang lainnya. Nah, itu seperti itu, Pak. Makanya ya kalau yang merasa suaranya paling baik aja maneman. Nek bisa ya bismillah, saya akan jadi muadzin. Meskipun bukan muadzin masjid Nabawi,
bukan muadzin Masjidil Haram. Meskipun hanya sebagai muadzin Masjid Al Hidayah. Ya. Musola apa kayak gitu ya. Itu bismillah, Pak. Jadi muadzin jangan diremehkan. Ketika adzan panjenengan kemudian menggetarkan jamaah, kemudian hanya kepengin tahu saja misalnya, kemudian dia sholat jamaah, oh luar biasa. Wah, bagus ya kayak adzane gitu kan. Akhirnya kepengin datang sapa jane sing adzan, datang maring masjid, ikut jamaah, itu sudah pahala. Luar biasa, Pak. Itu. Jadi monggo yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Otomatis agar menarik jamaah, menarik umat. Ya. Jangan sampai kemudian asal-asalan muadzinnya sapa sing gelem ya janganlah. Diatur, kan ada takmir. Nonton takmir kan? Nah, takmirnya ngatur. Yang punya suara bagus itu dimohon, dan dia ya istilahnya apa ya, wakafkan waktu untuk azan, waktu-waktu sholatnya. Ketika tidak ada uzur syar'i, segera bismillah. Saya tak wong jerenyong sing paling apik jere takmire, ditunjuk nang takmir. Sing biasanya adzan kemudian ora ditunjuk ya jagelak. Biasanya adzan bareng ana pengajian kon sing paling apik sikinya ora kanggo. Waduh, jan. Terus mutu'an pindah. Pindah jamaah. Astaghfirullahaladzim. Pada karo kasus imam, Pak. Imam diganti ora terima. Lang itu syariat. Kalau ada yang lebih baik, ya yang lebih baik yang imami. Nanti ada bab imam ya. Ini ora terima. Bocah wingi wani-wanine ganti nyong. Aku ki wis ket biyen nang kene. Paling tua. Ya Allah. Tapi alhamdulillah, Pak, di beberapa masjid yang kajian kita, yang ketika sudah sampai sholat berjamaah, kemudian sampai dengan bab imam, makmum, itu banyak yang kemudian tidak disuruh, dia kemudian menyerahkan kepada yang lain, berganti imam. Alhamdulillah, Pak. Ya, ganti sing nom sing suarane apik, seperti itu. Di beberapa masjid yang kajiannya sudah sampai ke sana. Tapi ada juga masjid yang jan. Ya, karena tidak ada kajian khusus seperti itu. Imame wis pimpinan tapi suarane apa makhroje pada keliru, ya pede bae gitu loh. Nah, ini yang jangan dilakukan di masjid-masjid kita, Pak. Nggih. Ngisi-sini gitu loh ya. Maka monggo cari yang terbaik. Ketika yang terbaik itu kok masih ada kekeliruan, wajib belajar. Yang terbaik imamnya itu, tapi masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan. Ya belajar. Itu seperti itu, belajar. Oke, baik. Kembali ke adzan iqamah, ahsanukum sautan. Ya. Oke, kita lihat dalilnya. Li hadisil Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Malik bin Khuwairits. An Malik bin al-Khuwairits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarakum." Oleh hadis Ad-Darimi wa Abi Asy-Syaikh bi isnadin muttasil bi Abi Mahdhurah wa akhrajahu aidan Ibnu Hibban wa rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi 20 rajulan fa'adzanu fa'ajabhu sautu Abi Mahdhurah fa'allamahul adzan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Malik ya, bin Al-Khuwairits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba waktu sholat hendaklah beradzan salah seorang di antaramu dan hendaklah orang yang tertua di antaramu menjadi imam. Maaf, ini konteksnya nanti akan panjang ya, bukan yang tertua ansih, tapi yang seperti apa? Nanti ada urutan-urutannya. Kalau di antara sama-sama bagus, sama-sama ini baru yang lebih tua. Tuh.
Dan juga hadis Ad-Darimi dari Abu Syaikh dengan sanad yang bersambung sampai dengan Abu Mahdhurah. Ya, artinya ini tidak sampai kepada Nabi. Ya, jadi mauquf. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah SAW ini ceritanya Abu Mahdhurah. Ya, yang dia mengatakan pernah Rasulullah SAW, jadi bukan qala Rasulullah gitu nggih. Tapi disifati marfu'. Rasulullah SAW memanggil 20 orang laki-laki. Ini ceritanya Abu Mahdhurah. Rasul memanggil 20 orang laki-laki, kemudian mereka pun beradhanlah. Artinya apa? Rasulullah menyeleksi 20 anak laki-laki, anak muda, kemudian disuruh supaya adzan. Nah, maka suara Abu Mahdhurah yang sangat menakjubkan beliau. Suara Abu Mahdhurah itu wah bagus sehingga Rasulullah takjub. Rasulullah terpesona ya. Apa sedengannya nggih? Takjub sih napa nggih? Kagum. Wah, apik banget ke suarane, begitu kan? Bagus banget suaranya ini. Maka kemudian beliau mengajarkan adzan kepada Abu Mahdhurah. Lah ini. Jadi yang memang disuruh untuk adzan menjadi muadzin itu bukan sembarangan orang, dipilih Pak. Nggih. Coba kalau di sini misalnya diseleksi kayak seperti itu, kira-kira pada gelem ora nggih? Takmir masjid mengumumkan malam Jumat akan ada seleksi muadzin Masjid Al-Hidayah. Monggo silahkan untuk hadir. Kira-kira ada yang hadir apa tidak? Pada Melayu kabeh ya. Tapi kemudian kalau ditambah yang insya Allah akan mendapatkan uang bulanannya 5 juta. Kira-kira akeh ora sing mangkat melu seleksi? Wis kepek kowe. Ya. Dikasih uang bulanan. Luar biasa, Pak. Ya, boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh saja. Kita ngangkat muadzin, sudah kamu jadi muadzin sini ya. Waktu kamu untuk kerja dan sebagainya saya ganti. Jangan sampai ditinggalkan waktu-waktu sholat. Boleh apa tidak? Boleh. Oke. Jadi monggo. Silahkan jika ada anggaran gitu ya. Nah, akhirnya dia akan bertanggung jawab. Ya, akan bertanggung jawab. Boleh saja. Kan biasanya waktu untuk kerja. Nah, ya, jangan tidak kerja. Apalagi misalnya untuk jadi imam sekalian misalnya gitu ya. Dikasih gaji gitu kan, untuk kehidupan dia karena tidak bekerja misalnya. Nah. Oke, itu nggih. Jadi apa? Diseleksi. Ada seleksi muadzin. Nah, jadi tidak sembarangan, Pak, nggih. Baik. Kemudian menyerukan adzan atau lafaz adzan. Saya mau ngopi beberapa jenis adzan yang harus kita ketahui juga. Adzannya orang Islam, adzannya Syiah, ya, adzannya Sunni, adzannya Syiah, adzannya Yahudi, saya lupa. Ini bedanya kayak apa gitu loh. Ya untuk apa? Untuk perbandingan, untuk ben ngerti gitu loh. Membandingkan sih tidak, Pak. Ben ngerti bae mbok nganti salah. Jebule udu adzane Sunni misalnya. Oh, itu Syiah misalnya. Nah, ini kita harus tahu juga, Pak. Oh, itu Yahudi gitu ya. Nyun sewu Bapak Ibu. Kita juga harus hati-hati melihat seorang wanita yang berjilbab. Nggih. Wanita yang berjilbab. Itu hati-hati, Pak. Tidak semua orang berjilbab itu muslim. Tidak semua, Pak. Ternyata ada agama Kristen Ortodok itu juga seperti ini, Pak. Pakai jilbab. Salatnya yang nganggo rukuh.
Ya ana rukuknya tapi beda gitu nggih. Ada kayak gini kayak gininya. Ya. Itu. Tapi ya mirip gitu loh. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu nggih. Jangan sampai kayak darani Islam padahal bukan. Nah, itu nggih. Adzan juga demikian. Ternyata adzan itu Sunni begini, kemudian apa? Syiah begitu, kemudian ada bagaimana Yahudi seperti itu. Insya Allah yang akan datang akan kita coba tayangkan gitu, untuk pemahaman. Nah, kalau Sunni ini berdasarkan hadis ya. Riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi liyadriba bihi linnasi di jami'is salati tafa bi wa ana naimun," dan seterusnya ya ila akhiril hadis, karena panjang ini hadisnya nggih. Kita terjemahnya saja ya. Karena hadis Abu Dawud ya, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memukul lonceng untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat jamaah. Jadi pernah di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk memukul lonceng. Maka sewaktu aku tidur ya, Abdullah bin Zaid dalam mimpi melihat seorang laki-laki membawa lonceng di tangannya mengelilingi aku. Maka aku bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, adakah engkau akan menjual lonceng itu?" Maka orang laki-laki itu menanyakan dalam mimpi, "Akan kau pergunakan untuk apakah lonceng itu?" Aku menjawab, "Untuk memanggil kepada sholat." Maka dia berkata, "Barang siapa kalau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?" Aku menjawab, "Baiklah." Dia berkata, "Kau serukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Ini dasar hadisnya. Oke. Jadi adzan yang biasa kita kumandangkan itu. Itu Bapak Ibu, nggih. Dan tentu muadzin usahakan untuk betul-betul memahami makhrajnya. Ini yang lebih penting lagi Bapak Ibu, nggih. Terutama bagi muadzin, makhrajnya jangan sampai salah. Kadang-kadang keliru juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya keliru. Allahu Akbaru, bukan Allahu Akbaro, bukan. Maka kalau mau nyambung ya Allahu Akbarullahu Akbar, bukan Allah, bukan Allahu Akbar Allah, tidak. Itu nggih. Jadi Allahu Akbarullahu Akbar kalau disambung. Itu nggih. Kalau dijeda sedikit ya itu lebih aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aman. Kadang-kadang sambung jadi fathah, roknya jadi fathah, maka hati-hati itu. Nah, kemudian banyak juga orang yang keliru ya, hayya 'alas shalah, ha apa ha, jangan sampai hayya 'alas shalah, ha itu keliru. As-shalah itu tak marbutoh ketika mati menjadi ha. Hayya 'alas shalah itu Pak. Hayya 'alal falah, nah itu baru ha. Itu nggih. Lah ini banyak juga yang salah. Banyak juga yang asyhadu alla ilaha illallah, laknya kurang panjang. Kalau laknya kurang panjang itu bukan la an-nafiyah lil jinsi. Ya, bahkan bisa menjadi dalam bentuk mungkin ya lam qasam, mengerikan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, laknya jelas. La an-nafiyah lil jinsi.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Kalau asyhadu la ilaha itu bisa jadi wah ngeri. Pasti ada ilah selain Allah. Maka aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Maka jangan sampai la-nya tidak dipanjangkan, tidak dimadkan. Asyhadu alla. Kadang-kadang juga masih ada ashadu alla ashadu. Ya. Bukan shin tapi sin, keliru. Maka asyhadu alla ilaha. Nah, dan seterusnya. Itu nggih. Jadi ini perlu benar memang muadzin ora usah isin, ora usah grogi, minta ditasheh. Ya. Tolong saya adzan saya dibetulkan. Nah, itu yang bagus. Adzan saya tolong dibetulkan, diluruskan. Itu bagus, Pak. Terus panjenengan muadzin berusaha untuk dengan suara yang baik. Dengan apa itu? Di apa? Gurah misalnya. Itu wah bagus, Pak. Aja laus kayak gitu bae lah. Kayak bewis boro-boro gelem. Astagfirullahaladzim. Nganti ngibadah nganti boro-boro gelem jatelangsani janjane, Bang. Nelangsani ya Allah. Ketone kok ya sepele temen jamaah, sepele temen adzan. Ya Allah. Pola pikir kita dirubah, Pak. Monggo. Yang muadzin berusaha untuk yang baik. Kalau mau adzan jangan makan gorengan-gorengan gitu ya. Nah, itu ya, banyak minum air putih begitu. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 6 nggih. Sampai dengan lafal adzan. Nggih. Jadi poinnya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah adzan itu dilaksanakan setelah masuk waktu sholat wajib. Kedua, yang adzan hendaklah yang suaranya terbaik. Kemudian mengucapkan lafal-lafal adzan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu sementara, nggih, untuk pertemuan kita. Nggih. Cukup? Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalil-dalil di awal tentang keutamaan sholat berjamaah kita yakini dan kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu sholat berjamaah, sholat wajib di masjid, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kecuali saat uzur syar'i. Demikian. Dan juga yang kedua, adzan monggo Bapak Ibu, para takmir kok Bapak Ibu ya, Ibu kan orang adzan. Para takmir ya, karena ini syariat, karena ini ibadah, diperbaiki pola ibadah kita, termasuk muadzin, nggih. Termasuk muadzin juga diperbaiki. Nah, seperti yang sudah kita bahas. Demikian wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.